teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini seperti biasa aku bakalan bahas soal kompetensi bidan lagi ya. Aku coba bahas untuk sesuai dengan FR dari teman-teman tahun lalu. Ya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Kita baca dulu pertanyaannya bareng-bareng. Seorang anak perempuan usia 3 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesa anak aktif, rutin ke posyandu, imunisasi lengkap. Hasil pemeriksaan berat badan 12 kg, tinggi badan 90 cm, skor KPSP sesuai. Kemudian bidan melakukan penilaian berat badan berdasarkan usia, didapatkan berat badan anak dalam rentang min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Nah, status gizi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, berat badannya itu dalam rentang min 2 SD sampai dengan plus 1 SD ya. Ini tuh rentang ambang batas Z-score ya teman-teman ya. Ambang batas Z-score. Nah, ini tuh ada di buku KIA teman-teman ya. Buku KIA ada yang kalau lembar warna biru itu untuk anak cowok, kalau yang lembar pink itu untuk anak yang cewek teman-teman. Oke, jadi di sini batas ambangnya ya berada di min 2 SD sampai dengan plus 1 SD ya teman-teman. Oke, nah itu merupakan rentang kategori dengan berat badan normal teman-teman ya. Jadi normal itu rentangnya min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Nah, kalau obesitas ya, obesitas itu plus 1 SD teman-teman. Ya, obesitas itu adalah obesitas maupun overweight ya. Ini batas ambang berat badannya untuk Z-score-nya itu berada di lebih dari plus 1 SD. Nah, itu kalau kurus ya, kalau kurus itu ya dia ada kedua kategori, kurus atau sangat kurus. Nah, kalau kurus itu berada di rentang min 3 SD sampai dengan min 2 SD teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, gemuk juga ya teman-teman. Gemuk itu batasnya lebih dari 1 SD teman-teman. Nah, ini dia tadi. Nah, kalau dia misalnya sangat kurus atau sangat kurang, itu kurang dari min 3 SD teman-teman ya. Kurang dari min 3 SD. Oke, jadi untuk soal ini ya, nomor 1 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,7 Celcius, TFU 32 cm, punggung kanan, kepala sudah masuk 3/5, DJJ 140 kali per menit, teratur, kontraksi 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik. Apakah penyebab kepala janin sudah masuk 3/5 ke dalam panggul pada kasus tersebut? Oke. Nah, apakah penyebab kepala janin masuk ke panggul teman-teman? Salah satunya dengan adanya kontraksi ya, adanya his ya. Jadi kepala janin itu masuk ke dalam panggul. Nah, jadi dengan his tersebut mendoronglah si uterus ya, yaitu fundus uteri ya, untuk mendorong bokong atau bagian di fundus untuk agar kepala janin itu masuk teman-teman. Nah, itu merupakan adanya tekanan langsung oleh fundus uteri pada bokong janin. Nah, tekanan langsung oleh fundus uteri ya, ini dapatinnya dari mana? Dari kontraksi teman-teman ya, dari his. Dengan adanya his ya, maka bayi ya, itu bokongnya bayi itu semakin didorong oleh fundus uteri sehingga kepala janin bisa masuk ke dalam panggul seperti itu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Nah, jadi walaupun bentuk rongga panggul ibu itu kompleks, lengkap, tapi kalau nggak ada kontraksi atau his ya dia nggak bakalan bisa masuk ke dalam panggul ya teman-teman, kepalanya seperti itu. Oke, jadi untuk soal ini ya jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3, seorang wanita usia 36 tahun P3A0 datang ke RS dengan alasan akan melakukan pemeriksaan pap smear. Hasil anamnesa, keputihan sejak 1 bulan yang lalu, warna hijau, bau amis, gatal, dan terasa nyeri. Keluar darah setelah melakukan hubungan suami istri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 11/8, nadi 72 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pengambilan lesi prakanker diletakkan di objek las berbeda yang telah diberi tanda ekto dan endo. Langkah selanjutnya apa yang tepat pada kasus tersebut? Oke, jadi sebagai bidan ya, bidan boleh ngelakuin pap smear dan juga IVA teman-teman. Nah, tapi kalau di rumah sakit tuh biasanya
pap smear ya. Kemudian setelah diambil ya lesi prakankernya, kemudian kita letakkan di objek lasnya ya teman-teman. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengirim hasil apusan tersebut ke laboratorium ya teman-teman. Karena pap smear ini ya, makanya harganya mahal dan hasilnya itu lama, karena harus diperiksa di laboratorium seperti itu. Kecuali nih kalau pemeriksaan IVA baru langsung bisa menjelaskan hasil pemeriksaan teman-teman. Tapi karena ini pap smear, maka kita kirim dulu ke laboratorium seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 ya, jawabannya adalah yang E. Oke, kita next ke soal nomor 4. Soal nomor 4, seorang bayi perempuan ya yang baru dilahirkan per vaginam 1 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan KU sedang ya, berat badan 3100 gram, tinggi badan 51 cm, pernafasan 60 kali per menit, frekuensi jantung 105 kali per menit, suhu 36,7, bayi berwarna kuning seluruhnya kecuali telapak tangan dan kaki. Tonus otot, ini tonus ya teman-teman ya, tonus otot lemah, kemudian kadar bilirubin 11 mg/sen, terdapat hemolisis. Tindakan apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Nah, jadi teman-teman ya, di sini dilihat kadar bilirubinnya itu lebih dari 10 mg ya. Nah, jadi ini perlu terapi nih teman-teman ya, perlu penanganan lanjut. Jadi ini sudah tidak normal kadar bilirubinnya ya teman-teman ya, untuk bayi 1 hari dengan kadar bilirubin di atas 10 mg/sen teman-teman. Nah, di sini kadar bilirubinnya itu 11 ya, kemudian diketemukan tonus ototnya lemah. Nah, badannya itu kuning satu badan ya, kecuali telapak tangan dan kaki. Nah, kemudian terdapat hemolisis teman-teman. Nah, ini kasus yang berat ya teman-teman ya, icterus atau Jaudens yang berat. Nah, hal ini itu bisa dilakukan tindakan yaitu transfusi tukar teman-teman. Itu ada transfusi tukar, transfusi imunoglobin, kemudian terapi sinar ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kalau transfusi tukar ya teman-teman, aku bahas yang terapi sinar dulu deh. Nah, untuk terapi sinar itu untuk kondisi yang bukan ikterik berat ya teman-teman ya. Di sini terdapat ada sampai hemolisis nih teman-teman. Makanya kalau tidak ada hemolisis ya itu boleh diberikan terapi sinar aja, tapi tergantung dari perintah dokter teman-teman. Nah, di sini diketemukan ada hemolisis, makanya langsung dilakukan transfusi tukar teman-teman. Ataupun bisa juga untuk transfusi tukar ini bisa dilakukan apabila terapi sinar gagal teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga transfusi imunoglobin ya, kalau nggak salah aku itu untuk yang resus ibu dan bayi berbeda teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, soal yang terakhir, seorang wanita usia 27 tahun, G1 panel A0, ya, hamil 12 minggu, kemudian datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tinggi badan 160, berat badan 50, BMI 19,8, tekanan darah 11/7, nadi 84, suhu 36,7, pernafasan 20 kali per menit. TFU ya, ini TFU, kenapa jadi tahu dah. TFU ya, TFU 3 jari atas simpisis. Berapakah penambahan berat badan ideal pada kasus tersebut? Ini penambahan berat badan ya teman-teman. Nah, untuk penambahan berat badan kita perhatikan lagi BMI teman-teman, supaya tidak terlalu kurang atau terlalu lebih. Nah, di sini berat BMI-nya itu adalah 19,8 teman-teman. Oke, jadi kalau untuk aku tampilin aja tabelnya di sini. Nah, ini dia bisa kalian lihat ya. Untuk status gizi kurus yaitu BMI atau IMT-nya kurang dari 18,5 ya. Itu total kenaikan yang dianjurkan adalah 12,5 sampai dengan 18 kilo. Nah, di sini BMI atau IMT-nya adalah 19,8, yaitu masih kategori normal, teman-teman. Nah, untuk yang kategori normal ya, itu dianjurkan kenaikannya adalah 11,5 sampai dengan 16 kg, teman-teman ya. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Lagi-lagi tips and trick dari aku, salah satunya adalah perbanyak latihan soal. Latihan soal bisa kalian dapetin di YouTube dan juga di platform lainnya ya. Dan satu lagi, kalian silahkan ikut simulasi tryout, karena dengan simulasi tryout ya, kalian udah membiasakan diri seperti ujian CAT pada umumnya. Jadi udah nggak nervous lagi, kemudian udah bisa memanajemen waktu juga dengan baik. Nah, untuk
link tryoutnya Sobat P3K ya teman-teman. Kalian bisa cek aja di description box aku, silahkan diklik linknya. Kemudian selain dari tryout juga aku saranin kalian bisa perbanyak soal dari grup Telegram ya, dan juga ebook. Oke, untuk saat ini aku punya ebook P3K Bidan tahun 2024 ya. Jadi di dalam ebooknya udah lengkap banget, ada soal bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian selain itu pembahasannya juga full dengan video. Selain itu keuntungan apa lagi yang kalian dapatin setelah pembelian ebook 2024 aku, yaitu kalian bisa masuk ke dalam grup Telegram aku yang tiap harinya membahas soal-soal ya, soal-soal kebidanan, dan juga pembahasannya lagi-lagi full dengan video seperti itu. Jadi soal kalian gak kehabisan stuck hanya di ebook aku aja, tapi kalian bisa dapetin soal lainnya, soal yang berbeda juga di grup Telegram teman-teman. Nah buat kalian yang mau order silahkan ya klik link WhatsApp admin yang udah aku cantumin di description box aku. Oke, selain dari itu kalian juga bisa dapetin lagi soal-soal kebidanannya di live TikTok aku teman-teman. Jadi silahkan di follow akun TikTok aku yaitu soal bidan, karena aku live setiap harinya. Untuk hari ini aku bakalan malam ini nanti aku live jam 9 malam teman-teman. Jadi langsung aja di follow TikTok soal bidan. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih banget yang udah nonton, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya teman-teman. Dan ya segitu aja dari aku, terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok, bye bye.